skin. Hei ho cuy, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan jag-jag waringkas dan dijauhkan dari segala bentuk ancaman debt collector pinjol. Masih dalam dunia perempludan. Di video kali ini saya akan sedikit membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul About Cherry. Film ini dirilis pada tahun 2012. Bagaimana keseruan cerita dari film ini? Kita simak bersama-sama. Sebelumnya jangan lupa setelah selesai ombeh langsung klik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat membuat alur cerita film yang lebih menarik lainnya. Alright cuy, wilujeng toto jer. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita muda, cantik, putih, bersih tapi sudah ternoda. Wanita ini bernama Angel, yang pada saat itu masih berusia 19 tahun, lebih tua dari saya yang masih bulu kumuutan. Diketahui Angel bekerja di sebuah laundry pasar Cikutra sebagai tukang nungguan sesehen para pelanggannya. Setelah beres bekerja, ia langsung pulang ke rumah dan menolong ibunya yang sedang ongkek karena kebanyakan nambulan seblak tulang yang dicampur air lahang. Ia juga mempunyai adik yang sangat cantik bernama Jojo dan seorang ayah yang bernama Po yang suka uring-uringan ketika sedang berada di dalam rumah. Tak berselang lama, Angel pun pergi dan dijemput oleh rekan prianya yang bernama Andrew untuk mengantarkannya ke sebuah bar yang berada di Jalan Braga. Setelah sampai di sebuah bar, Angel pun langsung masuk dan bertemu dengan pacarnya yang bernama Bobby, seorang gitaris terkahot di legok nyenang. Mereka pun minum air lahang bersama untuk menambah stamina perwekukannya. Scene berganti pada pagi harinya, terlihat mereka yang sedikit lungse karena sudah berwekuk selama 2 ronde. Di sini Bobby menyarankan Angel untuk bertemu dengan seorang pria bernama Paul yang berprofesi sebagai fotografer majalah Adu Bagong. Ia mengatakan agar wajah cantik dan tubuh seksinya bisa menghasilkan uang dalam setiap pemotretan. Serta ia tidak perlu lagi bekerja di tempat laundry yang setiap harinya hanya membersihkan cangcut dan spray yang penuh dengan dahdir. Mendengar hal itu, Angel yang kesal langsung dibaju dan pergi karena merasa harga dirinya direndahkan. Sungguh terlalu. Sesampainya di rumah, Angel yang sedang membuat seblak untuk adiknya merasa diharekeun oleh ayahnya yang baru saja pulang dari Bojongkoneng. Di keesokan harinya, Angel yang awalnya marah ketika disarankan untuk mendatangi Paug, akhirnya ia mendatangi tempat pemotretan Paug dan langsung bernegosiasi di mana ia akan dibayar $600 untuk setiap sesi pemotretan. Tak berselang lama, Bobby pun datang dan melihat Angel yang sedang melakukan pemotretan, di mana Angel memperlihatkan latol-latol rayunya dalam pekerjaan ini. Bobby pun merasa kaduhung karena telah menyarankan Angel untuk mendatangi tempat Paul, dan pada saat mengantar pulang, Bobby pun melarang Angel untuk mendatangi lagi tempat Paul. Namun karena Angel yang sangat membutuhkan uang untuk biaya hidupnya, ia pun mengacuhkan omongan si Bobby. Di malam harinya, Angel yang sudah rungsing dengan keadaan di dalam rumahnya memutuskan untuk pergi dari rumah dengan berbekal uang yang dimilikinya, hasil dari pemotretan di Buligirnya. Ia pun meninggalkan rumah ditemani Andrew menuju San Francisco Ciberem. Sesampainya di Francisco, mereka menginap di sebuah motel Oyo. Ketika mereka tidur satu kamar, Andrew yang menyukai Angel secara diam-diam tidak berani menggabruk si Angel meskipun si Alfonso-nya sudah jeceng budak badug tidak karuan. Di keesokan harinya, Angel dan Andrew mendatangi seorang pria setengah kebaya bernama Paco. Tapi kita sebut saja Apple biar lebih garang.
Dan di sini si Andrew dan Angel menyewa sebuah kamar di rumah si Apple untuk menjadi tempat tinggalnya. Angel yang sangat merindukan adiknya langsung menelepon ibunya dan meminta untuk berbicara dengan Jojo. Namun di sini ibunya mengatakan kalau Jojo tidak mau berbicara dengannya dan menganggap ia sudah tidak menyayanginya lagi karena sudah meninggalkannya dari rumah. Singkat cerita, Angel yang sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah klub malam dan ia bertemu dengan seorang pria bernama Prancis, bukan England ataupun Bulgaria. Setelah itu ia mengobrol bersama teman kerjanya. Di sana temannya menyarankan Angel untuk mendatangi sebuah tempat produksi film adu bagong agar bisa menghasilkan banyak uang dibandingkan harus menari-tari bajidor di klub tersebut. Di sisi lain, Andrew yang diajak kongkow oleh si Apple ke sebuah klub yang berada di seberang BIP. Sesampainya di sana, Andrew langsung menikmati suasana klub tersebut tanpa disadari dirinya berada di tengah-tengah kaum tusbol, penempong liang pangparatan. Pagi harinya, Angel yang berada di kamar sendiri mulai memikirkan untuk bekerja di sebuah produksi film adu bagong sebagai artis BF yang disarankan oleh temannya. Ia pun mencoba bergaya di depan cermin sambil sesekali meraba lato-lato rayutnya. Tanpa berpikir panjang, siang harinya ia langsung mendatangi tempat produksi film adu bagong tersebut dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. Ia pun langsung melakukan interview karena mempunyai wajah yang cantik serta bodi yang seksi. Ia pun langsung diterima dan langsung menandatangani kontrak tanpa materai 6.000 mamang fotokopi. Setelah itu ia pun langsung pindah ke ruang make up untuk persiapan syuting pertamanya yang digarap oleh seorang sutradara bernama Margaret. Adegan pertama dimulai dengan Angel yang berperan sebagai anak sekolah bernama Cherry. Langsung memperlihatkan keindahan bentuk lato-lato rayutnya dan memainkan apem gurihnya yang beraroma basreng tutung. Scene berganti pada Margaret yang didatangi oleh seorang wanita yang kita panggil saja Imas, dan ia merupakan pasangan kaum kerewetnya. Di sini Imas merasa cemburu kepada Margaret atas pekerjaannya yang sangat begitu memperhatikan Angel, sehingga mereka pun menjadi pasea. 8 years together and this is all just starting to dawn on you? Tak berserang lama, Margaret mendatangi pesta yang diadakan oleh si Imas. Mereka pun terlihat masih pasea karena si Imas menyangka Margaret sudah menyukai Angel. Imas pun mengajak Margaret masuk ke dalam rumah dengan rasa kesal. Ia pun langsung mengobrak-abrik apem Margaret dengan tangannya tanpa ada pemanasan terlebih dahulu. Aduh, hujan kumaha ieu rekaman kagok teruskeun ya. Meskipun dalam keadaan apemnya yang lagi sakit karena dicolok paksa si Imas, Margaret tetap melakukan pekerjaannya sebagai sutradara, yang dimana Angel akan beradegan adu bagong dengan seorang pria dengan gaya Deredet Rambo dan Jair mundur. Setelah beres, ia pun langsung mandi tobat untuk membersihkan keringat yang menempel di kulitnya agar tidak menjadi kesrek, serta membasuh apem gurihnya yang bau basreng tutung. Prancis pun datang untuk menyambut Angel yang sudah mengetahui pekerjaan Angel sebagai artis BF. Di sini Prancis pun kecewa dengan pekerjaan Angel, sehingga dalam perjalanan pulang, Prancis tidak fokus mengendarai mobilnya dan mengakibatkan kecelakaan setelah menabrak gerobak tukang lengkeng yang berada di bahu jalan. Beruntungnya Angel selamat dalam insiden kecelakaan tersebut, sedangkan Prancis meninggal di tempat karena kepalanya terbentur ribuan siki lengkeng. Di sisi lain terlihat Andrew yang sedang menonton video Angel yang sedang beradu bagong sembari mengocok si Alfonso-nya yang dibaluri minyak enduro agar tarikannya kencang. Namun tindakannya dikagetkan dengan kedatangan si Angel yang tiba-tiba saja masuk ke kamar dan melihat kegiatan si Andrew tersebut. Andrew pun mengungkapkan isi hatinya kepada Angel yang sudah lama ia pendam.
Namun Angel menolak Andrew karena merasa rujit melihat kelakuannya yang sedang melocing si Alfonso-nya dengan Oli Enduro. Akhirnya Angel pun memilih berhubungan dengan Margaret karena bisa merasakan sensasi yang berbeda ketika kedua kerewet saling beradu gesek. Aduh, ayah guludug. Di akhir film Angel pun tinggal bersama Margaret dan bekerja bersama sebagai sutradara. Film pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini serta sudah berkenan mengklik tombol subscribe. Semoga kalian semua gede milik selalu. Alright, see you next video. All in untuk semesta. Aduh, ya guludug ya euy.